Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di Masjid Al-Aqsa, Jati Bening. Setelah maghrib di malam kali ini, Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam rangka belajar salah satu di antara rukun Islam yang sudah seharusnya setiap muslim, terutama bagi mereka yang memiliki harta, untuk memahaminya. Dan sebelum kita membahas buku yang nanti akan kita bedah judulnya ini ya, Fikih Zakat Kontemporer, terlebih dahulu saya mau sampaikan cerita. Jadi dalam beberapa kajian seputar masalah muamalah, kita tergabung dalam grup para asatidzah. Lalu ada salah satu di antara guru saya, Al-Ustadz Al-Fadil Khalid Syamhudi, hafizahullah ta'ala, yang menyampaikan bahwa ada yang rutin menyampaikan masalah riba tapi nggak pernah menyampaikan masalah zakat. Dan itu juga sudah cukup lama ketika masa pandemi. Itu menjadi trigger bagi saya untuk menyediakan waktu memberikan kajian tentang masalah zakat. Akhirnya kami buka kajian zakat di ANB Channel dengan mengacu pada kitab Fikih Muyassar. Dan alhamdulillah kurang lebih ada 30-an episode. Buku ini belum ada. Namun belakangan kajian tentang masalah zakat semakin banyak permintaan. Akhirnya saya mencoba gimana caranya agar ada satu pegangan yang bisa digunakan oleh kaum muslimin. Dan kami tulis buku ini, judulnya Fikih Zakat Kontemporer. Kenapa kita kasih tambahan kontemporer? Karena di pembahasan zakat yang kami tulis, itu tidak hanya membahas dari sisi kajian yang ditulis oleh para ulama di masa silam, tapi juga beberapa kasus yang banyak dialami oleh kaum muslimin di masa sekarang. Terutama berkaitan dengan masalah yang baru seperti zakat saham, zakat sukuk, kemudian penggunaan zakat untuk beberapa kegiatan sosial yang itu baru muncul belakangan. Baik, namun insya Allah di kesempatan kali ini nanti kami ajak Bapak Ibu untuk memahami zakat dari dasar. Pertama, tentang bahaya tidak paham zakat. Ada sebuah hadis dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana interaksi manusia terhadap harta. Kata beliau, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu isinya hanya 4 jenis manusia. 4 jenis ini adalah kombinasi antara harta dan ilmu. Lalu beliau menyebutkan, yang pertama, rajulun razaqahullahu malan wa ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan dia diberi ilmu agama. Fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lamu fihi haqqah. Dia gunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk nyambung silaturahmi, dan dia tahu kewajiban apa yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahadha bi afdalil manazil. Manusia jenis seperti ini adalah manusia yang paling afdal, yang paling tinggi kedudukannya. Dia diberi oleh Allah potensi harta, dan di saat yang sama dia punya takwa, maka dia gunakan hartanya untuk mendukung takwa. Yang kedua, warajulun razaqahullahu ilman wala mala. Ada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu tapi tidak dikasih harta. Fa huwa sadiqun niyah. Dengan ilmu agama yang dia miliki, dia punya niat yang jujur. Yaqulu, kemudian dia mengatakan,
lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan. Andaikan aku punya harta, maka aku akan beramal sebagaimana amalan fulan, sebagaimana amalan orang yang pertama. Kata Rasulullah SAW, fahuwa biniyatihi, orang ini dengan bekal niatnya, fa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Dia tidak punya potensi, tapi punya takwa. Dorongan takwa itu membuat dia punya keinginan untuk beramal, walaupun dia tidak mampu melaksanakannya. Adanya keinginan dan niat untuk beramal, walaupun itu tidak terjadi karena tidak ada fasilitas yang dia miliki, tidak disia-siakan oleh Allah. Yang bersangkutan tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niatnya. Lalu jenis manusia yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Ada orang yang diberi oleh Allah harta tapi dia tidak dikasih ilmu. Fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Dia habiskan hartanya tanpa panduan ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah. Tidak dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah, tidak dia gunakan untuk nyambung silaturahmi. Nah, di sini ada satu kalimat yang mungkin jadi catatan kita bersama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'lamu lillahi fihi haqqah. Orang ini tidak tahu kewajiban hartanya yang harus dia tunaikan kepada Allah. Bahasa lainnya, enggak ngerti zakat. Sehingga kewajiban harta yang harus dia keluarkan bentuknya apa, dia enggak tahu. Kata Rasulullah SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Ini manusia yang tingkatannya paling rendah. Kemudian yang keempat, wa 'abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilma. Orang yang tidak diberi oleh Allah harta dan tidak punya ilmu, enggak punya potensi dan tidak punya takwa. Tapi dia menyatakan niat buruknya. Disebabkan karena dia enggak punya takwa, dia menyatakan niat buruknya. Fa huwa yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulanin. Andaikan aku punya harta, aku akan beramal seperti amalannya si fulan, si B itu yang bermaksiat dengan hartanya. Kata Rasulullah SAW, fa huwa biniyatihi fa wizruhuma sawa. Dengan niatnya dosanya sama. Baik, kita mencatat jenis yang ketiga tadi, orang yang dibeli oleh Allah harta, diberi harta tapi dia enggak punya ilmu dan dia tidak tahu kewajiban bagaimana menunaikan kewajiban hartanya. Yang disebut oleh Nabi SAW manusia yang paling hina, dikasih potensi tapi tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan dari potensinya. Nah, kita tidak ingin jadi seperti itu. Makanya tidak paham zakat itu bukan hal yang ringan. Jika kita tidak ingin disebut sebagai akhbathul manazil, manusia yang paling hina dari 4 derajat manusia terkait bagaimana interaksi mereka dengan harta. Dan Masya Allah seperti ini masih cukup dominan. Sering sekali ketika orang itu diskusi tentang masalah zakat, beberapa kali saya dapat info mereka bilang, cara saya ngitung itu pokoknya setiap kali ada harta masuk, saya keluarkan 2,5%. Saya dapat harta masuk, saya keluarkan 2,5%. Baik yang pegawai maupun pengusaha. Yang pegawai setiap dia dapat gaji, potong 2,5%. Yang pengusaha juga sama, begitu dia dapat untung bulan ini, potong 2,5%. Salah atau benar perhitungan seperti ini, Pak? Salah. Salahnya di mana? Hah? Tidak nisab. Mungkin dalam bayangan dia, kan sudah saya zakati tiap bulan, sudah saya potong 2,5%. Baik, anggaplah misalnya Bapak sudah potong 2,5%. Tapi zakat itu untuk akumulasi harta, sehingga tabungan Bapak apakah dizakati? Tidak. Bukan cuma waktu masuk, Anda hitung akumulasinya. Akumulasi ini harus dizakati. Jika belum sampai dikeluarkan 2,5% atau 1/40, berarti dia belum mengeluarkan zakat. Ada salah satu manajer di sebuah perusahaan yang cerita ke kami, saya enggak perhitungan tentang masalah kayak gitu.
Jadi saya kalau begitu dapat dikasih gaji atau apapun langsung saya potong 2,5%. Terus saya tanya sama beliau, yang tersimpan di tabungan Bapak dizakati enggak? Enggak. Justru bagian itu yang wajib dikeluarkan 2,5%. Baik, maka jangan pede dulu sudah keluar 2,5%. Bisa jadi nilai yang dia keluarkan kurang. Itu salah satu di antara contoh orang yang tidak paham zakat. Kasus yang lain, ada pejabat yang pernah memberikan kata pengantar ketika kami workshop tentang fikih zakat, diundang oleh panitia. Kemudian beliau menyempatkan untuk ikut satu sesi. Setelah mendengarkan penjelasan tentang masalah nisab, haul terkait zakat mal, kemudian kita break untuk snack time. Kemudian beliau menyampaikan, baru pertama kali saya ngerti tentang ini. Nah, kemudian saya tanya sama beliau, Bapak kalau mengeluarkan harta gimana? Ya kalau ada yang butuh saya kasih, masjid butuh saya kasih, panti asuhan butuh saya kasih, siapa butuh saya kasih, fakir miskin butuh saya kasih. Cuman perhitungannya nggak ada. Sehingga yang dikasihkan itu apakah sudah melebihi dari 2,5% ataukah masih kurang? Nggak tahu. Karena beliau tidak pernah mendengar atau dapat penjelasan tentang masalah nisab, tentang masalah haul. Meskipun orangnya royal, beliau bukan orang yang pelit. Disinilah kita perlu tahu tentang masalah perhitungan zakat. Baik, selanjutnya berkaitan dengan masalah zakat. Zakat itu ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya apa, Pak? Murni. Sebagaimana sholat juga ibadah mahdoh. Maka ada ibadah mahdoh berupa ibadah fisik, yaitu sholat. Ada ibadah mahdoh berupa harta, contohnya zakat. Dan ada ibadah mahdoh bentuknya gabungan antara fisik dan harta, seperti haji dan umroh. Mahdoh yang artinya murni, berarti pelaksanaan ibadah ini harus sesuai panduan. Dan syariat telah menyediakan panduan sangat lengkap. Maka kalau Bapak Ibu membahas zakat, Anda menggunakan pendekatan 5W1H yang biasa digunakan oleh para wartawan untuk menggali berita. Semuanya ada jawabannya. Anda bertanya, what, apa itu zakat? Ada penjelasannya. Apa yang dizakati? Ada penjelasannya. Kepada siapa zakat itu disalurkan, siapa yang wajib dizakati, di mana, kapan, berapa, semua ada penjelasannya. Karena semuanya lengkap, maka jangan berkreasi di sana. Sebab Allah sudah memberikan panduan yang lengkap, manusia tidak butuh untuk nambahi melalui kreasi mereka. Sesuatu yang sudah sempurna itu tidak akan semakin indah jika ditambahi, tapi justru semakin merusak. Dan itu prinsip. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, maka nambahi agama adalah merusak agama. Sebab sesuatu yang sudah sempurna ketika ditambahi bukan memperbaiki tapi merusak. Kita sempurna dengan 2 mata. Tentu tidak akan ada satupun orang yang mau diberi 1 tambahan mata. Mau enggak, Pak? Taruh belakang itu, kayak spion. Demikianlah ketika sesuatu itu sudah sempurna, maka sebenarnya orang tidak perlu berkreasi untuk menambahi, untuk kemudian dia tambah-tambahkan, karena itu justru sebaliknya merusak. Baik. Dan cukup banyak jamaah model kreasi dalam masalah zakat. Salah satu di antara contohnya adalah berkaitan dengan investasi dana zakat. Saya sebutkan di buku saya, di buku Fikih Zakat Kontemporer, mengenai hukum investasi dana zakat. Apakah itu diperbolehkan? Karena itu salah satu di antara model kreasi yang dilakukan oleh sebagian orang berkaitan dengan masalah zakat. Selanjutnya, kita akan beralih kepada penjelasan tentang macam-macam zakat.
Dilihat dari objeknya, zakat ada 5 macam. Ada zakat mal, objeknya adalah mal. Mal itu emas dan perak, serta turunannya yaitu mata uang. Yang kedua, zakat perdagangan. Objeknya barang dagangan. Yang ketiga, zakat pertanian atau zakat zira'ah. Berarti objeknya hasil pertanian. Keempat, zakat ternak, al-masyiyah. Dan yang kelima, rikaz. Sudah? Dari 5 jenis zakat ini, yang paling banyak bersinggungan dengan kita yang mana? Yang mana? Mal dan perdagangan. Sehingga di buku fikih zakat kontemporer ini kami banyak menyinggung tentang masalah mal, perdagangan dan pertanian. Saya tambahkan pertanian. Kalau yang zakat peternakan tidak saya sebutkan. Saya sebutkan pertanian karena itu pesanan dari kaum muslimin yang ada di Dieng, Wonosobo. Jadi mereka ingin mengadakan pelatihan tentang masalah zakat, dan walhamdulillah walaupun di pelosok bukit ya, tapi semangat mereka untuk mengeluarkan zakat luar biasa. Para petani-petani sayur, petani kentang dan seterusnya, sampai kami diminta tolong siapkan bahan untuk kajian tentang masalah zakat pertanian. Dan di buku ini saya sebutkan satu bab khusus tentang zakat pertanian. Selanjutnya, setelah kita menyebutkan macam-macam zakat, dan tadi kita akan fokus pada zakat mal dan zakat tijarah. Sebelum itu kita akan membahas tentang masalah ketentuan umum zakat. Yang pertama, zakat itu kewajiban terhadap harta. Karena itu, para ulama menjelaskan tidak disyaratkan dalam zakat pemiliknya harus baligh dan berakal. Anak yatim yang kaya dari hasil warisan misalnya, hartanya wajib dizakati. Orang gila tidak berakal, punya harta yang banyak, juga wajib dizakati. Karena tidak disyaratkan harus baligh dan berakal. Beda dengan sholat. Orang gila sholat sah atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia belum berakal. Yang kedua, bayar zakat harus diiringi dengan niat. Dan niat itu sebelum menyerahkan. Tapi kalau sudah diserahkan lalu berubah niat, disusulkan niatnya, enggak berlaku. Ibnu Qudamah menegaskan wajib untuk berniat menunaikan zakat atau sedekah wajib atau zakat mal atau zakat fitrah. Jika seseorang berniat sedekah saja tanpa ada niat zakat, maka harta yang dia keluarkan tidak sah sebagai zakat. Ada orang misalnya transfer ke saudaranya yang tidak mampu. Sudah? Selesai dia transfer mungkin 2 juta atau sekian juta. Terus setelah itu dia baru keingat, loh, bulan depan kan saya harus bayar zakat. Boleh enggak yang sudah ditransfer tadi niatnya disusulkan? Hah? Tidak. Kenapa? Karena sebelum Anda transfer, Anda tidak punya niat bayar zakat. Sehingga pembeda antara Anda menyerahkan dana, ini statusnya zakat atau bukan zakat? Niat. Dan Masya Allah, maka Nabi SAW menegaskan, wa innama likulli mri'in ma'nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Banyak kasus ternyata teman-teman yang kadang menyerahkan uang kepada temannya atau kepada lembaga tertentu, dia belum pasang niat zakat. Dia niatnya donasi, niat sedekah. Kalau hanya sebatas itu berarti belum terhitung zakat. Karena zakat sah jika diiringi dengan niat, sebagaimana amal yang lain sah jika diiringi dengan niat. Bapak masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sudah? Selesai sholat, mau qomat, saya belum qobliyah. Terus tadi niatnya apa? Tahiyatul masjid. Boleh enggak ini anggap saja sebagai qobliyah?
Tidak, tidak boleh. Kenapa? Anda belum punya niat qobliyah ketika tadi salat 2 rakaat saat masuk masjid. Dia pede salat 2 rakaat, begitu masuk masjid dikiranya timernya masih lama. Ternyata begitu selesai 2 rakaat tinggal 1 menit. Belum niat qobliyah. Tadi baru niat tahiyatul masjid. Boleh enggak salat yang tadi diniatkan tahiyatul masjid sekaligus jadi niat qobliyah? Tidak boleh. Karena niat tidak bisa disusulkan. Niat terjadi menjelang beramal. Begitu ya? Baik. Selanjutnya, semua zakat selain rikaz wajib memenuhi nisab, harus memenuhi nisab. Karena Nabi SAW menjelaskan nisab untuk aneka zakat. Beliau bersabda, "Laisa fima duna khamsi awakin sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat untuk mereka yang memiliki harta di bawah 5 uqiyah. Wa laisa fima duna khamsi daudin sadaqah. Tidak ada zakat untuk harta berupa onta yang kurang dari 5 ekor. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak. Tapi kalau rikas, berapapun yang didapatkan wajib dizakati. Ada pertanyaan, rikas itu apa sih Pak? Rikas, jadi ada harta temuan. Harta temuan itu ada 2. Yang pertama, harta temuan di permukaan tanah, di jalan, di taman, di masjid, dan seterusnya. Harta temuan di permukaan tanah seperti ini disebut luqatah. Luqatah karena dia ditemukan di permukaan tanah, berarti kemungkinan besar pemiliknya hidup, kan gitu ya. Oleh karena itu, bagi siapa yang menemukan luqatah, baik uang atau benda-benda berharga, kewajiban dia apa? Mengumumkan untuk dikembalikan kepada pemilik. Siapa yang menemukan barang yang berharga dengan niat untuk dimiliki pribadi, status dia gosop. Status dia gosop dan haram untuk dimiliki. Tapi siapa yang menemukan barang dengan niat untuk dikembalikan ke pemilik, statusnya amin, orang yang amanah. Dan nanti dia umumkan selama 1 tahun. Jika selama 1 tahun tidak ada orang yang melapor, maka barang ini halal untuk dia miliki. Dizakati enggak? Tidak. Karena statusnya bukan rikas. Yang kedua, harta temuan di dasar tanah atau di dalam tanah. Karena dia ditemukan di dalam tanah, berarti pemiliknya masih hidup atau tidak, Pak? Ya, pemiliknya sudah nggak ada. Nah, inilah yang disebut dengan rikas. Karena pemiliknya sudah tidak ada, sehingga tidak perlu diumumkan. Kamu nemu di mana? Oh, saat saya gali sumur nemu guci emas. Oh, itu harus diumumkan setahun. Mau diumumkan 50 tahun juga nggak bakalan ada yang mengklaim. Karena dia menemukannya di bawah tanah. Pemiliknya adalah generasi masa silam yang kita nggak tahu. Ya kalau gitu cari ahli warisnya. Oh, pemiliknya aja nggak tahu, apalagi ahli warisnya. Nah, rikas ini boleh langsung dimiliki. Boleh langsung dimiliki tanpa diumumkan. Namun ada kewajiban dikeluarkan zakatnya. Berapa? 20%, 1/5, berapapun nilainya. Orang misalnya menemukan guci emas, saat dijual harganya misalnya 100 juta, maka dia wajib keluarkan 20 juta sebagai zakat. Baik, kita lanjutkan. Zakat itu berulang tiap tahun, bukan sekali. Ada salah satu jamaah yang pernah menyampaikan ke kami seperti itu, Pak,
saya pernah dengar katanya Ustadz A ini menyampaikan zakat itu sekali. Maka kami sampaikan itu keliru. Dan di sini ada keterangan Ibnu Hazm, beliau mengatakan, wattafaqu ala anna az-zakata tatakarraru fi kulli ma'lin 'inda inqida'i kulli haulin. Hasya az-zar' wath-thimar. Ulama sepakat bahwa zakat itu dibayarkan berulang untuk semua jenis harta ketika sudah berlalu 1 tahun, 1 haul, kecuali hasil pertanian dan rikaz. Untuk hasil pertanian zakatnya sekali ketika panen. Sehingga walaupun tahun depan itu masih sisa, tidak lagi dizakati. Orang panen misalnya 1 ton atau 2 ton. Saat panen dia zakati. Sampai tahun depan masih sisa banyak. Tidak perlu dizakati lagi karena dia hasil pertanian itu dizakati sekali. Beda dengan emas, uang, tabungan dan seterusnya. Tahun ini dizakati, tahun depan dizakati lagi, tahun depan dizakati lagi jika dia selalu di atas nisab. Baik, berarti terus berkurang, Pak. Nanti kan lama-lama habis. Tidak, tenang saja ya. Misalnya orang punya punya emas 100 gram. Maka tahun ini dizakati keluar 2,5 gram. Sisa berapa itu? 97,5 ya. Tahun depan dizakati lagi. Berapa jadinya? 2,5%. 2,5% dari 97,5 gram. Terus seperti itu sampai nanti di bawah 85 berhenti. Karena dia sudah di bawah nisab. Jadi enggak bakalan habis karena zakat. Cuman dia berhenti di satu titik tertentu. Uang misalnya, harga emas sekarang sampai 2 juta. Sehingga nisab zakat 170 juta. Ada orang punya uang 300 juta. Tahun ini zakat 2,5. Terus seperti itu nanti grafiknya, andaikan enggak punya sumber yang lain, dia hanya mantap ya, mangan tabungan. Pokoknya hanya ngandelin uang 300 juta ini saja. Kan terus berkurang terus tiap tahun ya. Nanti akan berhenti di angka 170 ke bawah. Karena sudah di bawah nisab. Maka harta tidak akan habis karena zakat, tapi orang yang punya harta wajib menyerahkan sebagian kewajibannya jika hartanya di atas nisab. Selanjutnya, masing-masing jenis zakat itu memiliki aturan sendiri, sehingga jangan digonta-ganti. Pada prakteknya ada banyak masyarakat yang kadang bermain di aturan seperti ini. Saya kasih contoh Pak ya. Saya kasih contoh. Ada orang yang membayar zakat fitrah itu pakai pakai uang. Bayar zakat fitrah pakai uang. Tapi ketika dia membayar zakat mal pakai sembako. Ini kan kebalik. Seharusnya zakat fitrah itu pakai sembako, pakai beras atau bahan makanan. Zakat mal pakai uang. Tapi ini dibalik. Banyak orang yang bayar zakat mal itu pakai sembako. Sampai saya pernah ditawari oleh salah satu pemilik perusahaan properti. Beliau menawarkan ke saya, kamu bisa enggak membuat 100 paket sembako? Bisa, insya Allah kamu bisa usahakan. Nah Bapak dipakai apa? Saya mau bayar zakat. Akhirnya saya minta tunggu dulu Pak ya, saya mau pelajari dulu. Dan setelah saya menemukan ini tidak boleh, ulama sepakat bahwa zakat mal harus dibayarkan dengan mal. Maka saya tidak berani menerima itu. Baik, karena masing-masing zakat ada aturannya, apa yang harus dikeluarkan ada aturannya, maka orang tidak boleh berkreasi berkaitan dengan cara mengeluarkan zakat. Berikutnya, harta haram tidak sah ketika dizakati. Karena zakat itu dengan harta haram tidak diterima. Allah Ta'ala
tidak menerima zakat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Salat tidak akan diterima ketika orang tidak bersuci, dan zakat tidak diterima ketika dikeluarkan dari hasil ghulul, harta khianat. Bayangan sebagian orang, zakat itu kan mensucikan harta. Kalimat zakat mensucikan harta itu salah atau benar? Zakat bisa mensucikan harta, salah atau benar? Benar. Itu yang disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah zakat dari mereka, tutahhiruhum, yang itu akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka dengan zakat itu. Sehingga zakat bisa menyucikan harta. Sudah? Nah, definisi menyucikan adalah ketika ada benda suci kena najis, terus najis ini dihilangkan. Maka setelah najisnya hilang, ini jadi apa, Pak? Suci. Baik. Tapi kalau ada benda najis, misalnya seonggok kotoran, ya, Anda potong setengah, sisanya, ya tetap najis. Paham ya? Baik. Harta suci, harta halal. Mungkin dalam mencari harta kita terkadang ada sisi syubhat, ada kecipratan harta-harta haram, debu-debu riba yang tidak bisa dihilangkan. Dengan zakat Anda keluarkan sebagian, sisanya suci. Tapi kalau harta hasil haram, harta riba, hasil korupsi, hasil suap, dan seterusnya, jangan pernah berpikir tak keluarkan sebagian, sisanya suci. Karena ini seperti kotoran. Apa yang bisa Anda bayangkan kalau ada kotoran, misalnya kotoran kucing yang najis ya, kemudian dipenggal separuh, sisanya gimana? Tetap najis. Ini juga sejenis dengan apa yang kamu keluarkan tadi. Maka seharusnya gimana? Harta haram tidak dizakati. Berarti enak dong Pak, harta haram tidak dizakati. Tapi dikeluarkan semuanya. Karena dizakati itu cuma 2,5%. Kalau dikeluarkan semuanya, ya hilang semuanya, habis. Sehingga jangan berpikir harta haram untuk dizakati, tapi harta haram itu dikeluarkan semuanya. Saya ketemu dengan sebagian teman-teman yang dia sudah pengen hijrah karena nggak betah dengan situasi kerja di institusi yang terlalu basah. Nah, dia menyampaikan testimoni. Teman-teman mereka, kenapa kok masih betah untuk nerima uang-uang haram itu? Karena dalam bayangan mereka, dengan menerima harta tadi, kita bisa sucikan dengan zakat. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, dan jangan pelit ya, jangan cuma 2,5%, bila perlu 10%. Bila perlu 10%, keluarkan 10%, gede. Mereka berpikir sisanya suci dan halal. Bukan 10%, 100%. Kalau kamu tidak punya sumber pendapatan yang halal, selain dari yang haram-haram tadi sumber pendapatanmu, berarti seharusnya kewajiban kamu adalah mengeluarkan semuanya. Maka pemahaman sebagian orang bahwa harta haram dizakati jadi suci, jadi halal, ini fikihnya koruptor. Tidak pernah ada dalam syariat kita seperti itu. Wallahu alam. Selanjutnya, bedakan antara tabungan dan pendapatan. Insya Allah bisa dibedakan Pak ya. Baik. Yang dizakati itu yang mana? Tabungan atau pendapatan? Tabungan, bukan pendapatan. Sehingga saya kasih contoh perhitungan ya. Saya pernah dengar ini dari ceramah kultum ketika Ramadan. Waktu itu nisab 60 juta waktu itu ya. Nisab itu 60 juta. Lalu penceramah menyampaikan, kalau Bapak punya pendapatan 5 juta per bulan, maka Bapak kena kewajiban zakat. Nah, perhitungan beliau gini, 5 juta kali 12 sama dengan
60 juta. Berarti kalau gaji dia 5 juta per bulan, dalam waktu 1 tahun dia menerima ya 60 juta. Cuman kan belum dihitung pengurangan nafkah harian dan seterusnya. Sehingga karena sudah masuk nisab kena kewajiban zakat. Ya cara ngitung kayak gini keliru. Zakat itu bukan untuk pendapatan tapi tabungan. Baik. Saya kasih ilustrasi ya. Kalau sekarang nisab berapa? 170 juta. Ada orang yang gajinya 20 juta per bulan. Baik. Berarti kalau diakumulasi kali 12 jadinya berapa? 240. Di atas nisab enggak? Di atas nisab. Wajib zakat enggak? Hah? Belum tentu, tergantung pengeluaran. Gaji 20 juta per bulan, tinggal di menteng, anak 5, istri 3. Sisa berapa? Apa? Pindah kerja. Masya Allah. Nggak cukup ya? Nggak cukup, Masya Allah. Makanya harusnya pindah ke Jogja ya. Tayyib. Karena itu zakat bukan untuk pendapatan tapi untuk tabungan. Makanya ada istilah haul. Haul itu kan berarti masa pengendapan selama 1 tahun. Sehingga yang dizakati adalah akumulasi tabungan, bukan pendapatan tiap bulan. Maka Bapak Ibu tidak perlu mikir pendapatan, tapi ketika ngitung zakat yang dilihat itu saldo tabungannya, baik yang tunai maupun yang ada di bank dan yang lainnya. Baik, kita lanjutkan. Acuan waktu dalam pembayaran zakat adalah bulan, bukan hari. Utsman pernah berkhutbah di mimbar Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, "Hadza syahru zakatikum." Ini adalah bulan zakat kalian. Faman kana 'alaihi daynun falyu'addi. Siapa yang punya utang, lunasi dulu utangnya. Sisanya baru dikeluarkan zakat. Baik. Yang saya maksud bulan itu seperti ini. Misalnya, Bapak zakatnya di bulan Ramadan. Misalnya Anda mau zakat di Ramadan. Saat Anda mau zakat di Ramadan, pertanyaannya, tanggal berapa saya harus keluarkan zakat? Maka jawabannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Sampai tanggal 30, sampai akhir Ramadan. Anda punya rentang untuk mengeluarkan zakat selama 1 bulan. Berdasarkan khutbah yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita akan dengarkan adzan dulu. Setelah adzan Isya, lanjut sesuai instruksi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya tambahkan sedikit, kemudian setelah itu nanti kita berikan kesempatan bagi Bapak Ibu jika ingin menyampaikan sesuatu di bagian akhir kajian. Kita langsung masuk pada masalah zakat mal. Jadi untuk mal kita bisa petakan seperti ini. Kita akan petakan dulu tentang harta. Harta itu secara umum bisa kita bagi menjadi 2. Ada harta liquid dan ada harta non liquid. Untuk harta yang liquid, artinya yang mudah dicairkan dan digunakan, maka dia mengikuti aturan zakat mal. Dan harta liquid itu meliputi emas, perak, dan uang
apapun jenisnya, yang itu merupakan turunan dari emas dan perak, atau lebih tepatnya alat tukar. Sehingga semua bentuk uang, semua bentuk alat tukar, dia masuk dalam perhitungan zakat mal. Udah? Selanjutnya, harta non liquid. Untuk harta non liquid dibagi menjadi dua. Yang pertama, harta non liquid yang dikembangkan. Dikembangkan dalam kegiatan dagang. Nah, harta non liquid yang dikembangkan dalam kegiatan dagang ini masuk dalam perhitungan zakat perdagangan atau zakat tijarah. Yang kedua, harta non liquid yang tidak dikembangkan. Sehingga harta itu bisa bentuknya dipakai sendiri atau dibiarkan saja, tidak ada kegiatan ekonomi terhadap harta itu. Nah, model harta seperti ini disebut dengan mal kinyah. Disebut dengan mal kinyah. Harta yang tidak berkembang. Di buku ini kami jelaskan tentang mal kinyah. Nah, untuk mal kinyah, para ulama menegaskan tidak wajib dizakati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wala 'abdihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kuda dan budaknya. Walaupun ini mahal, kuda itu mahal, budak itu mahal, tapi ketika dia tidak diperjualbelikan, maka tidak ada kewajiban zakat. Baik. Berlian dizakati enggak? Berlian. Berlian. Tidak. Kenapa? Karena dia bukan alat, bukan emas, bukan perak, dan bukan alat tukar. Walaupun mahal. Bisa jadi lebih mahal dibandingkan emas. Ada batu yang sangat indah misalnya, dan orang suka dengan batu itu, mungkin lebih mahal daripada emas. Tapi karena dia bukan alat tukar, bukan emas dan bukan perak, maka tidak wajib dizakati walaupun mahal. Sehingga jangan lihat dari nilai. Orang punya mobil mewah, sangat mewah misalnya, harganya sangat mahal, tapi untuk kegiatan sehari-hari, apakah dizakati? Tidak, karena dia masuk kategori mal kinyah. Masuk kategori mal kinyah. Baik, selanjutnya kita fokus kepada zakat mal. Zakat mal berarti berlaku untuk apa, Pak? Harta liquid. Hanya berlaku untuk harta liquid, meliputi emas, perak, dan uang. Dalam zakat mal, di sana ada nisab zakat mal. Nisab zakat mal, kalau yang disebutkan dalam dalil, itu adalah 20 dinar. 20 dinar berapa? 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram emas. Baik. 85 ini emas yang seperti apa? Jamaahir ulama mengatakan az-zahab as-safi, emas murni atau 9999, seperti emas antam 24 karat. Emas 24 karat. Begini. Sehingga kalau ada kasus si A punya beberapa jenis emas. Beberapa emas. Misalnya ya, satu cincin 50 gram. Jadi apa jarinya itu, Pak? Ya bukan satu cincin, mungkin beberapa cincin. Cincin 50 gram. 18 karat. Kemudian gelang misalnya 20 gram, 15 karat. Kemudian yang ketiga kalung 30 gram. Ini
20 karat misalnya ya. Baik. Kalau Bapak akumulasi cincin gelang kalung 50, 20, 30 totalnya berapa? 100. Di atas nisab enggak? Di atas 85 enggak? Ya. Cuman kan masalahnya kadarnya di bawah 24. Nah, cara ngitungnya Anda buat perhitungan 18 per 24 kali 50. 18 per 24 kali 50. Coba dihitung Pak pakai kalkulator. Berapa Mas? 37,5 gram. Yang ini sama, 15 per 24 kali 20. Nanti ketemu nilai ini 20 per 24 kali 30. Berapa ini? Ini berapa? 15 per 24 kali 20 berapa? Yang kalkulator. 15? 12,5. Yang ini? 20 per 24 kali 30? 25 aja ya. 25. Baik. Ini Bapak total 37,5, 12,5, 25. Totalnya berapa? 75. Jadi dia di bawah nisab. Maka orang punya koleksi perhiasan, mungkin jumlahnya banyak. Itu sudah 100 gram totalnya. Cuman kan emasnya hampir karaten. Nah, yang seperti itu bisa jadi nggak wajib zakat karena dia di bawah 85 gram jika dihitung dengan emas yang murni. Paham insyaallah ya? Baik. Nah, nanti ngitungnya begini. Total harta ya. Bapak akumulasi uang plus emas plus perak lalu ditambahkan piutang lancar. Nah, piutang lancar itu dizakati. Piutang lancar dizakati. Sudah? Akumulasi ini jika dia mencapai 85 gram atau senilai dengan 170 juta berarti sudah nisab wajib dizakati. Pertanyaan, perlu nggak Pak dikurangi utang, minus utang? Perlu nggak dikurangi utang? Hah? Gimana? Baik, saya kasih contoh. Si A punya uang 300 juta. Di atas nisab ya. Baik. Dia punya utang cicilan KPR 200 juta. Yang belum dia setorkan. Baik. Si A wajib zakat enggak? Cicilan KPR. Si A punya uang 300 juta. Dia punya utang cicilan KPR 200 juta. Utang cicilan KPR. Baik. KPR itu bisa nggak Pak langsung bleng 200? Nggak bisa. Lah terus wajib zakat atau tidak? Kalau Bapak pakai teori ini 300 minus 200 sama dengan 100, nggak pernah zakat dia. Dan kalau seperti ini banyak perusahaan yang nggak zakat. Karena dia punya utang bank gede-gede itu. Saldonya gede, utangnya juga gede. Maka utang itu tidak masuk perhitungan kecuali dibayarkan. Sehingga utang bisa mengurangi zakat, definisinya adalah jika mengurangi saldo. Gitu ya. Tapi kalau tidak mengurangi saldo, saldo saya tetap sekian. Nah terus kok kamu hitung utang? Ya kan saya punya utang. Punya utang kalau belum kau bayarkan, jangan dihitung. Kecuali kau serahkan. Makanya
kata Utsman tadi, faman kana alaihi dainun falyu'addihi. Siapa yang punya utang, lunasi dulu. Sehingga tahapan zakat, tutupi dulu utang, sisanya baru dizakati. Jangan masih gelondongan uang berapa, cuman Anda tulis minus utang saya. Nah, utangnya belum dibayar. Kalau utangnya Anda bayar, mengurangi saldo, jika saldo Anda berkurang di bawah nisab, tidak wajib zakat. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah cukup jelas. Nah, karena waktu kita terbatas, sampai jam berapa? Diberi berapa kesempatan pertanyaan? 15 menit lagi. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan. Boleh mendekat Pak, kalau belakang mau. Silakan dulu. Ya. Baik. Masya Allah. Baik. Beliau bertanya, ketika kita bekerja, ada kemungkinan dalam kegiatan kita mendapatkan harta, ada uang abu-abu. Abu-abu atau biru? Abu-abu ya. Ada uang abu-abu. Sementara nggak tahu berapa nilai uang abu-abu tadi. Karena kita nggak tahu ilmunya. Nabi SAW menyebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya perkara syubhat. Yang kata beliau, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang yang enggak ngerti tentang syubhat ini. Sehingga ketika dia enggak ngerti, dia ambil tanpa sadar. Ada yang sudah tahu tapi kan masih syubhat, belum haram. Sehingga dia berusaha untuk mengalihkan itu dengan beralasan ini belum hitam, masih abu-abu, maka dia ambil. Nah, bagi mereka yang mungkin sempat menyadari dan masing-masing nurani manusia itu bisa ngukur kira-kira ini menenangkan atau menakutkan. Sebab uang halal nerimanya tenang, nyimpennya tenang, makainya tenang. Uang syubhat dan uang haram nerimanya menakutkan, dia harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan, takut ketika menerima. Nyimpennya juga takut, makainya juga takut. Nurani manusia bisa ngukur. Sudah? Nah, bagi mereka yang merasa mungkin ada banyak harta yang bermasalah, para ulama menyarankan sedekahnya diperbanyak, menjelang wafat kalau bisa wasiat maksimal sepertiga. Jadi maksimal sepertiga itu, wasiat sepertiga, agar sebelum dia mati, dia sudah pastikan tidak ada harta bermasalah yang dia bawa mati. Dengan berwasiat sebanyak sepertiga. Gede loh Pak sepertiga itu Pak ya. Sehingga kalau Bapak misalnya punya tabungan 1M, 330 juta dilepas sebelum mati. Untuk memastikan saya sudah tidak punya lagi harta yang abu-abu misalnya. Insya Allah sisanya ini halal 100%, saya wariskan. Mudah-mudahan tidak jadi beban ketika menghadap Allah di akhirat. Wallahu a'lam. Baik, masalah sasaran sedekah, kalau zakat kan sudah ada penerima yang tidak boleh kita keluar dari 8 asnaf ini. Tapi kalau untuk pengeluaran harta syubhat dan seterusnya, bisa ke perorangan, bisa ke lembaga atau kegiatan sosial keagamaan atau sosial masyarakat. Untuk fasum juga boleh. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Atau mungkin agak mendekat, Pak. Cek. Ustadz izin bertanya. Saat ini kan banyak sekali lembaga yakat. Ada Basnas, Lasisnu, Lasis, Basis, UPZ dan lain-lain. Nah, yang paling utama itu di mana tempat kita membayar zakat, apakah yang paling dekat dengan tempat kerja atau bagaimana? Kemudian di dalam lembaga seperti Basis, UPZ dan lain-lain itu kan ada sekretaris, ada ketua, ada bendahara, ada pengawas, ada dan sebagainya. Itu kan semuanya apakah masuk yang dinamakan amil, dan bagaimana tentang pembagian hak amil terkait dengan adanya banyak orang-orang yang duduk di situ tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau bertanya tentang kepada siapa yang lebih baik kita salurkan zakat. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqatun. Zakat itu kalau diserahkan kepada orang miskin, statusnya hanya zakat biasa. Wa 'ala dzil qarabati itsnatan. Tapi kalau diserahkan kepada kerabat, maka ada 2 pahala. Yang pertama sadaqatun wasilah. Yang pertama bernilai sedekah atau zakat, dan yang kedua nyambung silaturahmi. Sehingga siapakah orang yang paling berhak menerima zakat kita? Pertama adalah kerabat kita yang kurang mampu, baik yang dekat maupun yang jauh. Misalnya ini masih mindoan, tahu mindoan Pak ya? Sepupu 2. Nah, sepupu 2. Kalau sepupu bukan mbahnya sama, kakeknya sama. Kalau mindoan berarti buyutnya sama. Meskipun jauh, tapi ketika mereka masih punya hubungan dengan kita, ngasih zakat ke mereka statusnya lebih afdol dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah orang yang berada di sekitar kita. Karena itu para ulama menjelaskan zakat yang paling tepat diserahkan kepada fakir miskin di mana harta kita berada. Sehingga kalau Bapak tinggal di Jakarta, perusahaannya di Surabaya, berarti harta kita di mana? Surabaya. Yang melihat jumlah kekayaan dan seterusnya kan orang di sekitar itu. Maka mereka lah yang paling berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya adalah tetangga tempat kita tinggal, dalam rangka untuk menjaga hubungan sosial. Fungsi seperti ini dijalankan dengan memberikan zakat kepada orang terdekat. Meskipun boleh juga kita titipkan ke beberapa lembaga amil tadi ya, baik Basnas, Lazis, dari berbagai macam ormas, termasuk juga UPZ yang diselenggarakan oleh beberapa perusahaan. Silahkan, hukumnya boleh. Tayyib. Sehingga di sini ada masalah afdoliyah dan ada masalah pilihan yang sifatnya boleh. Kalau masalah afdol, urutannya keluarga, tetangga posisi harta berada, tetangga posisi kita berada. Jika ini tergabung misalnya keluarga sekaligus tetangga, nah dia yang paling kuat. Selanjutnya terkait hak amil. Amil termasuk di antara yang berhak dapat zakat. Sebagaimana yang disebutkan di surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Zakat itu diserahkan kepada fakir miskin dan amil. Berapa hak amil? Prosentasenya ini kembali kepada kebijakan pemerintah. Setahu kami di negara kita amil itu dapat 10%. Terus siapa Pak amil itu? Semua yang terlibat di posisi amil, sepanjang dia punya wewenang dari pemerintah. Karena syarat amil harus orang yang punya wewenang dari pemerintah. Nah, di buku ini kami sebutkan tentang beberapa persyaratan amil. Kapan orang bisa disebut amil? Sementara panitia zakat yang dibentuk oleh takmir atau lembaga-lembaga yang tidak punya izin untuk narik zakat tidak bisa disebut amil. Mereka hanya wakil. Sehingga kalau panitia zakat, dia tidak boleh ngambil zakat. Bolehnya minta upah distribusi zakat.
Jadi misalnya Bapak mau titip, saya mau titip 100 juta ke seseorang. Pak, bisa saya bantu, tapi saya minta upah. Ambil aja dari situ, enggak boleh. Nanti mengurangi zakat. Sementara dia bukan amil. Kalau dia pemerintah, amil. Sehingga dalam hal ini jika dia lembaga pengumpul zakat tapi tidak punya SK dari Kemenhum untuk jadi amil, maka dia tidak bisa jadi amil. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya, monggo silakan. Mana? Oh, silakan sana dulu. Nanti saya dikasih peringatan kalau waktunya habis, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau uang pensiun yang dibayar 100% ya saat pensiun, itu kan berbentuk tabungan gitu. Nah kemudian beberapa bulan kemudian akhirnya ya dibelikan atau dibangun kos-kosan. Ya, kos-kosan itu juga menghasilkan. Nah itu masuk kelompok harta yang memang harus dizakatkan atau seperti apa, walaupun kos-kosan juga menghasilkan kan gitu. Karena kalau posisi masih di tabungan ya mungkin juga tahun depannya sudah kan kena zakat Ustaz. Tapi dirubah menjadi, bukan dirubah, diusahakan gitu, berusaha masuk ke membeli kos-kosan. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Tayyib. Karena tadi kita sudah membicarakan barang dagangan ya. Unit yang disewakan itu barang dagangan atau bukan, Pak? Bukan. Dia kan tidak dijual. Tapi disewakan. Sehingga dia tidak masuk barang dagangan. Tapi masuk harta kinyah, cuman menghasilkan dalam bentuk sewa. Nah terus gimana Pak perhitungan zakatnya? Perhitungan zakatnya adalah hasil sewanya. Sebagaimana jasa pada umumnya, kita bekerja jual jasa, dapat gaji, maka gaji kita yang dizakati, bukan badan kita yang dizakati. Andaikan manusia ini dihargai, wallahu alam berapa zakatnya ya. Tapi kita tidak pernah menghargai nilai matamu berapa juta, satu gigi berapa juta, nggak mungkin dihitung. Tapi kerja kamu dapat berapa, ini yang dizakati. Kos-kosan, kendaraan rental, orang yang punya perusahaan maskapai, Masya Allah, berapa zakat pesawat? Bukan pesawatnya yang dizakati, tapi hasilnya. Dari hasil dia menyewakan jasa itu, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, maka diakumulasi dengan tabungan, total akumulasinya kalau di atas nisab kena zakat. Wallahu a'lam. Setelah setahun. Jadi zakat itu seperti ini, Pak. Begitu Bapak punya harta satu nisab, berarti saya punya kewajiban bayar zakat. Nah, bayar zakat itu seperti kewajiban utang. Deadline-nya tahun depan. Begitu ya. Kamu punya kewajiban zakat, deadline-nya tahun depan. Deadline tahun depan itu namanya haul. Dan batas minimal dapat berapa saya harus zakat, namanya nisab. Boleh nggak Pak bayar zakat sebelum 1 tahun? Boleh. Jumhur ulama membolehkan. Dan itu berarti dia seperti membayar utang sebelum deadline. Wallahu a'lam. Menjawab? Sudah terjawab, alhamdulillah. Boleh bertanya nih. Oke, ini Ustaz bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat itu Ustaz bayar untuk jatuh haulnya itu apakah harus di bulan Masehi atau bulan Hijriah Ustaz? Apakah boleh bergeser, kita geser dari bulan Hijriah itu, contoh biar gampang bulan Ramadan saja. Nah itu jadi apakah ada hitungannya Ustadz? Boleh nggak digeser gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya saat jatuh uang, ada uang tabungan, pada saat jatuh haul itu sudah memenuhi nisab, mendekatin Ramadan itu ada THR masuk Ustadz. Mendekati tapi Ramadan kan, gimana? Ketika menjelang hari raya kan biasanya THR masuk Ustadz. THR masuk. Ya. Akhirnya kan nambah itu jumlah haulnya. Apakah dibayarkan jatuh haul yang sebelum ada uang masuk atau total Ustadz? Nisabnya yang nambah sebenarnya. Nah, sudah masuk nisabnya, sudah masuk. Anggaplah 100
200 juta. Tahu-tahu dapat THR 100 juta, total 300. Yang dibayar 200 atau 300 Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz. Baik. Di buku kami juga ada penjelasan tentang bolehkah bayar zakat pakai perhitungan Masehi gitu ya. Memang ada sebagian yang memfatwakan seperti itu, tapi ada faktor koreksi. Coba di sini pembahasan tentang masalah haul ya. Jadi apabila dia gunakan Masehi, maka nanti misalnya ya, saya bayar zakat Desember karena tutup bukunya Desember. Nanti jadinya bukan 2,5, tapi kalau nggak salah 2,7 sekian persen. Nah, faktor koreksi sekian persen itu ada ketambahan itu karena dia menunda 11 hari. Sebab selisih antara perhitungan 1 tahun Masehi dengan Hijriah 11 hari. Cuman itu hanya berlaku selama 3 kali. Nanti setelah 3 kali pindah bulan. Nggak boleh tetap di situ. Sehingga faktor koreksinya tambah. Karena itu pada asalnya semua waktu yang disebutkan dalam perhitungan syariat mengacu kepada Hijriah. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Qul, katakanlah, hiya mawaqitu lin-nas. Hilal itu adalah acuan waktu untuk manusia. Allah tetapkan dalam Al-Qur'an acuan waktunya pakai hilal. Dia sebagai kalender Qamariyah bukan Masehi. Sehingga semua aturan yang di situ melibatkan perhitungan waktu harus pakai kalender Qamariyah, Hijriyah, tidak boleh Masehi. Termasuk zakat. Perhitungan masa iddah, zakat, kemudian apalagi tentang masalah puasa 2 bulan berturut-turut dan seterusnya harus pakai kalender Hijriyah. Baik. Nah, jika dia pengen menggunakan Masehi, maka ada faktor koreksi tambahannya. Tapi yang lebih tepat adalah wallahu ta'ala dia harus mengikuti yang Hijriyah. Sehingga dikunci Ramadan saja. Dan di setiap Ramadan dia bayar zakat. Kasus kedua, kalau Ramadan dia bayar zakat, kan tadi satu rentang 1 bulan ya. Tanggal 25 Ramadan dapat THR. Ini dihitung atau tidak? Jika yang bersangkutan sudah bayar zakat sebelum tanggal 25, misalnya tanggal 20 udah beres semua, zakat sudah saya bayarkan semua sejak tanggal 20 Ramadan, maka uang masuk berikutnya sudah tidak dizakati. Ngitungnya nanti tahun depan. Diikut perhitungan tahun depan. Sudah? Tapi ketika tanggal 25 dia belum bayar zakat, maka yang masuk ini dilibatkan, dihitung sekalian. Karena dia jadi turunan bagi yang pertama. Wallahu a'lam. Gimana? Sudah meninggal ya? Kalau ada orang tua kita yang punya tabungan, tapi beliau tidak bayar zakat, sampai beliau punya emas, tapi tidak pernah dizakati, sampai beliau sudah meninggal. Baik. Apabila orang punya warisan, tapi warisan itu anak-anaknya yakin ini belum pernah dizakati, ibu nyimpen dalam jumlah banyak, tapi nggak pernah keluar zakat. Sebelum bagi waris dilunasi dulu utang zakatnya. Karena rumus warisan itu ya baru boleh dilakukan mimba diwasiyatin yusabiha audain. Setelah diselesaikan wasiat dan utang. Utang itu ada 2. Utang agama, utang sesama manusia. Utang agama zakat, bayar kafaroh, bayar fidyah, dam haji yang belum terbayar. Dulu bapak haji tapi nggak bayar dam misalnya, bayarkan belakangan. Karena itu boleh nyusul.
dan seterusnya. Ini namanya utang agama. Dan utang sesama manusia. Nah, kalau ada utang zakat berarti zakati dulu, sisanya baru diwaris. Wallahu a'lam. Maaf Bapak, karena ada ibu-ibu, nanti ibunya itu tolong mungkin ibu-ibu silakan mau bertanya, kita berikan kesempatan 2 pertanyaan, silakan. Ibu-ibu. Silakan yang ada pakai mic ibu-ibu. Ya, sebentar Pak. Ada yang bertanya? Oh, ya, sebentar ya Pak. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Tat, kalau seandainya kita punya deposito. Deposito. Ya, deposito itu nilainya kan segitu-segitu aja, itu tidak pernah ditambah dan tidak pernah dikurangin. Cuman dia untuk bertahan segitu. Tapi kalau seandainya itu juga tetap harus setiap tahunnya harus tetap dizakatin atau gimana? Atau cuma sekali? Ya, deposito tidak pernah bertambah. Bertambah nggak deposito? Bertambah, cuman bertambah ini aja ya, paling dari jasa ya atau bunga ya. Bunganya. Tapi, cuman kan nilainya itu kan tidak pernah ditambahin. Mungkin hari ini, tahun ini cuma 300 gitu ya. Mungkin tahun depan juga nggak pernah bertambah dan tidak pernah dikurangi, dipertahankan di 300 aja. Cuman ada sih, kalau jasa kan selalu ada itu ya, untuk deposito kan ada bunganya. Nah itu dari 300 itu tetap ada dizakatin atau tidak? Baik. Semua jenis tabungan, baik tabungan jangka pendek, jangka panjang, deposito itu bisa ditarik sewaktu-waktu nggak Pak? Nggak bisa? Beda dengan tabungan biasa ya? Bisa tuh kena denda. Nah, kena penalti. Nah, semua ini dizakati. Jadi Anda punya deposito, Anda punya rekening giro, dan apapun jenis tabungan itu, dia wajib dizakati. Walaupun tidak bertambah. Wah, nanti lama-lama habis Pak. Enggak ya. Tadi sampai angka berapa? Jika sudah di bawah nisab, berhenti. Ada ibu-ibu juga, beliau cerita kajiannya juga di sekitar Jakarta. Seorang janda usia 60-an tahun, tidak punya anak, ditinggal suaminya, diberi warisan atau dapat warisan kurang lebih 100 sekian juta. Lalu beliau bingung, saya kalau bekerja nggak bisa, ibu rumah tangga dulu ya. Yang kedua, sudah tidak ada sumber pendapatan apapun. Duit ini di mana? Diapakan? Kalau saya taruh di deposito, kemudian nanti dikurangi zakat terus kan lama-lama habis. Ya, jawabannya tidak habis. Tetap dizakati sampai begitu di bawah nisab selesai, stop. Maka akan berkurang tiap tahun. Kecuali kalau Anda investasikan agar bisa berkembang. Cuman beliau takut nanti kalau diinvestasikan enggak tahu Pak ini hilang atau malah enggak karuan. Akhirnya pilih cara aman, deposito. Meskipun ini cara yang tidak direkomendasikan. Karena deposito di situ akadnya apa? Riba. Sebab dia utang yang ada tambahannya. Wallahu a'lam. Silakan satu lagi buat ibu-ibu. Ya, baik. Pertanyaan terakhir ya buat ibu ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, karena kefakiran ilmu saya mau bertanya. Saya baru membeli sebuah sepeda motor Grace ya Ustadz, cash. Lalu qadarullah wa masafa'al, tiba-tiba saya kena musibah. Ibu harus masuk rumah sakit dan segala macam karena sesuatu hal tidak di cover BPJS, itu mau saya gadaikan. Nah, yang jadi permasalahannya ini Ustadz, orang yang mau menerima gadai ini keinginannya kan memakai ini motor. Nah, di sini halal apa tidak akadnya saya itu, dan kan misalkan saya peminjaman 10 juta, nah gitu. Karena memang kita kepepet kesana kesini, akhirnya menyanggupi ya sudah, bagi hasil istilahnya nggak tahu gimana deh gitu ya Ustadz. Ada keinginan dia katanya dilebihkan. Jadi itu gimana ya Pak Ustadz? Karena kepepet kesana kesini karena BPKB juga belum datang dan
udah kesana kemari cari, ternyata tidak mendapatkan solusi, ya terpaksa mungkin ini. Bagaimana Ustadz gitu? Biar menjadi sebuah yang Allah ridhoi gitu Pak Ustadz, di tengah kesulitan seperti ini gitu. Syukran, barakallah. Baik, barakallahu fiik. Yassarallahu al-umur. Pada posisi ketika Anda mau menggadaikan motor tapi yang bersangkutan minta syarat boleh pakai, ini nggak boleh ya. Karena termasuk di antara kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Sehingga Anda tidak boleh menyetujui kesepakatan ini. Oleh karena itu jika yang bersangkutan tidak bersedia, ya saya maunya kayak gini. Berarti Anda kalau bisa mencari pilihan yang lain, teman yang lain yang mungkin mau menyediakan utang tanpa mensyaratkan ada manfaat. Wallahu a'lam. Itu apa namanya? Baginda Ustadz, ini ada buku untuk hadiah Ustadz. Ada sekitar ya. Ini ada buku 2 ini. Banyak sekali. Ya. Ada 6 buku. Masya Allah. Ya. Tadi Bapak bertanya ya? Belum ya, dapat? Ibu-ibu 2 dipotong 2. Enggak, ibu-ibu dapat buku. Ibu-ibu 2 dikurangi. Ibu-ibu 2. Nah, sisanya itu berapa? Iya tadi. Nah, itu silakan Ustadz dikasihkan pertanyaan Ustadz. Habis itu kita close Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Afwan, untuk ibu-ibu udah ada bukunya di sini. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu yang bisa jawab pertanyaan sudah ada bukunya juga. Oke, sudah. Berarti silakan Ustadz, itu dibagi Ustadz. Baik, yang bapak ya. Nah, pertanyaannya, sebutkan 5 jenis zakat. Oh. Yang angkat tangan duluan tadi ya, Bapak ya. Ya, 1. Mal, tijarah, pertanian. Gantian ya. Gantian. Apa namanya? Rikaz. Masya Allah. Barakallah. Selanjutnya, apa beda rikaz dan lukotoh? Akhwat ya, ayo ada yang tahu? Hah? Ada Ustadz nih akhwat. Akhwat, oh nanti pertanyaan untuk akhwat nanti ya. Oh ya baik. Bapak. Sabar ya. Ya. Baik, kewajibannya apa? Enggak, kewajibannya apa? Diumumkan. Yang kedua? Ya, kewajibannya? Masya Allah, barakallahu fikum. Baik. Untuk ibu-ibu pertanyaannya. Ada sahabiat yang lebih kaya daripada suaminya, sehingga beliau membayar zakat ke suaminya. Siapa nama suaminya? Ya, oke, sebentar. Ada? Ada Ustadz. Alhamdulillah. Ibnu Mas'ud Ustadz. Alhamdulillah, jawabannya betul ya. Abdullah bin Mas'ud. Istrinya namanya Zainab. Dia lebih kaya daripada suaminya karena punya usaha. Dan beliau ketika membayar zakat diserahkan ke suaminya. Karena Ibnu Mas'ud tidak mampu. Masya Allah, dapat hadiah ya. Cukup insyaallah. Baik, cukup. Nanti sisa hadiahnya takmir, yang kebijakan takmir. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.